Di sini saya akan mulai dari latar belakang. Pada latar belakang ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu gambaran umum. Paragraf pertama itu gambaran umum. Paragraf kedua itu sistem yang sedang berjalan saat ini. Kemudian paragraf yang ketiga itu adalah masalah yang terjadi dari sistem yang sedang berjalan. Terus kemudian yang keempat itu adalah solusi. Jadi kasarnya seperti ini. Ini kan sistem yang sedang berjalan saat ini. Yang ini. Nah, dari sistem yang berjalan saat ini, dari proses yang sedang berjalan saat ini di BUMDes, ini menimbulkan masalah di mana masalahnya itu dipaparkan di bab yang ketiga. Nah, kemudian di paragraf ketiga. Nah, di paragraf ketiga ini kan adalah masalahnya. Nah, solusi dari masalah ini dipaparkan di paragraf keempat. Jadi, latar belakang dari dari paragraf 1 sampai terakhir itu saling sambung menyambung. 1, 2, 3, 4. Ini tuh saling sambung menyambung. Nah, terus kemudian di sini saya akan menjelaskan bab per babnya ya. Hapus dulu, hapus. Nah, di sini dari gambaran umum ini hanya membahas mengenai teori umum dari judul kita. Jadi yang ini kamu skip aja, kamu baca-baca aja. Nah, kita akan fokus ke paragraf kedua. Di paragraf kedua ini menjelaskan tentang proses yang terjadi di koperasi. Bagaimana sih kegiatan-kegiatan di koperasi di BUMDes sekarang ini itu bagaimana? Apa yang dilakukan di sana? Terus pegawainya ngapain dan lain sebagainya itu ada di paragraf kedua yang ini. Nah, di sini di proses yang sedang berjalan saat ini pengolahan peminjaman di BUMDes. Calon peminjam terlebih dahulu diharuskan untuk mengisi formulir permohonan kredit. Kemudian syaratnya itu KTP suami, KTP istri, KK, jaminan berupa BPKB atau sertifikat asli, dan STNK. Kemudian tenor yang diberikan itu 6 bulan, ada 12 bulan, ada 18 bulan dengan bunga menetap yaitu 2,166%. Kemudian dengan denda 0,5% setiap harinya. Dan apabila terjadi tunggakan selama 3 bulan berturut-turut, maka jaminan akan diambil oleh BUMDes sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati bersama. Kemudian untuk pendataan itu masih menggunakan Microsoft Word sama Microsoft Excel. Jadi di paragraf kedua ini hanya menceritakan bagaimana sih proses yang sedang berjalan di BUMDes. Nah, terus kemudian ini kan pendataan masih menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Artinya ketika anggota akan melakukan peminjaman, nanti dimulai dari membuat surat peminjaman itu pakai Microsoft Word. Terus mulai dari membuat kartu angsuran itu pakai Microsoft Excel dan seterusnya. Nah, dari sistem yang sedang berjalan saat ini itu ternyata menimbulkan beberapa kendala, beberapa keterbatasan. Nah, keterbatasan tersebut dipaparkan di paragraf yang ketiga. Di paragraf yang ketiga yang ini. Ini paragraf yang ketiga. Nah, adapun kendala yang terjadi pada proses pencatatan yang dilakukan saat ini, tadi kan
proses yang sedang berjalan itu pendataan masih menggunakan Excel. Dari anggotanya dicatat namanya, kemudian membuat surat permohonan, terus dari membuat kartu angsuran itu kapan pakai Microsoft Excel. Nah, di sana ada kendalanya, ada masalahnya. Apa masalahnya? Masalahnya ada di paragraf ini, di mana meskipun sudah menggunakan Microsoft Excel, penyusunan laporan keuangan sering terjadi kesalahan, yaitu tidak sesuai penempatan antara transaksi pada jurnal harian dengan akun-akun yang dibuat dalam buku besar yang mempengaruhi keakuratan data transaksi sehingga pembuatan laporan neraca menjadi tidak seimbang atau balance. Kalau masalah ini, kamu tuh harus belajar akuntansi, bagaimana membuat penjurnalan. Nanti kamu coba belajar aja dulu akuntansi, cara membuat dari pertama-tama cara membuat jurnal umum, terus membuat buku besar dan seterusnya. Terus nanti kalau kamu memang bingung, nanti tanya aja. Nah, kemudian masalah yang kedua yaitu menggunakan Microsoft Office ini ternyata resiko kehilangan sangat mungkin terjadi karena tidak terdapat database dan backup data. Kalau pakai web kan ada database-nya tuh, jadi ada backup data. Tapi kalau Microsoft Excel itu kan pakai file, jadi ketika filenya dihapus udah hilang, itu aja hilang, nggak ada backup lagi. Seperti itu rentan kehilangan data. Kemudian tingkat keamanannya itu kurang. Kenapa kurang? Karena Microsoft Excel itu kan mudah dibuka. Terus nanti misalnya ada karyawan yang mau manipulasi, terus dia buka Microsoft Excel-nya tanpa bisa login, tanpa ada keamanan, dia buka aja, terus dia hapus filenya bisa juga. Terus nanti kan koperasinya yang rugi. Terus atau si karyawannya itu dia buka, terus dia cari data si Randy misalnya, terus seharusnya kan di sana pendataan peminjamannya dia kan nggak lunas, terus dia edit aja jadi lunas, seperti itu. Jadi kan koperasi lagi, balik lagi koperasi yang rugi, seperti itu. Nah, kemudian dari permasalahan yang terjadi ini, maka apa sih solusi yang dibutuhkan? Nah, solusinya itu adalah berada di paragraf yang keempat. Solusinya yaitu mengembangkan sistem dengan judul sistem informasi yang dapat memudahkan dalam proses pelaporan keuangan. Ini solusinya yaitu dengan membuat sistem informasi yang dapat memudahkan dalam proses pelaporan keuangan, serta di mana sistem ini bisa diakses dan dikontrol secara online. Nah, judulnya itu Sistem Informasi Peminjaman Modal Usaha pada BUMDes Panggih Rahayu. Sistem dirancang agar dapat membantu staf BUMDes dalam melakukan pencatatan dan pengajuan kredit hingga penyetoran pinjaman. Nah, di sini balik lagi batasan. Ingat ya, batasan masalahmu, pembahasan laporanmu itu hanya sampai proses peminjaman, habis itu pencairan. Nah, habis itu penyetoran angsuran, seperti itu. Tidak membahas mengenai simpanan, itu tidak membahas mengenai simpanan, sama sekali nggak membahas. Nah, kalau untuk latar belakang pemaparannya seperti itu. Nanti kalau kamu presentasi terus kemudian kamu disuruh memaparkan bab 1, kamu jelasin yang tadi. Pertama-tama kamu jelasin bagaimana sih proses yang sedang berjalan. Terus kemudian dari proses berjalan itu apa sih kendalanya. Nah, dari kendala tersebut apa solusi yang kamu tawarkan, seperti itu. Nah, kemudian di rumusan masalah ini itu hanya pertanyaan saja. Pertanyaan bagaimana sih merancang sistem informasi peminjaman, bagaimana merancang
sistem informasi pemanjaman, itu rumusan masalah. Nah, kemudian poin yang ketiga itu batasan masalah. Batasan masalah ini kamu baca aja. Terus kalau mau dijelasin satu-satu, di sini sumber data itu di BUMDes Panggih Rahayu. Jadi kamu ambil data di BUMDes Panggih Rahayu. Kemudian nomor 2, tidak membahas mengenai tabungan. Kayak tadi, tidak membahas tabungan simpanan. Tidak membahas. Ini hanya membahas pinjaman sama angsuran anggota. Nah, kemudian nomor 3, output laporan yang dihasilkan itu ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Ini itu kayak akuntansi, laporan lebih ke akuntansi untuk outputnya. Terus nomor 4 itu sistem informasi pada penelitian ini hanya sampai perancangan saja. Kalau KP itu hanya perancangan saja, kecuali kalau seminar itu rancang bangun. Karena pembangunan itu sampai ke tahap pembuatan program di TA. Kemudian yang nomor 4, 1.4 ini adalah tujuan praktik. Tujuan praktik ini kamu nggak usah jelasin, nanti kalau kamu disuruh memaparkan kamu baca-baca aja, siapa tahu kalau kamu ditanya. Terus ini selanjutnya itu kamu baca-baca aja manfaatnya itu apa, terus sistematikanya itu seperti apa. Kalau kerja praktik sistematikanya itu sampai bab 6 di sini sampai bab 5, ini salah ketik, harusnya di sini 6. Nah, bab pendahuluan, tinjauan umum perusahaan, landasan teori, analisis dan perancangan, implementasi dan pembahasan, seperti itu. Oke, pada pada video ini hanya membahas dari bab 1. Untuk bab 2-nya cek link selanjutnya ya.